Di dunia perkuliahan, ada berbagai cara untuk bertahan hidup, ada yang memilih untuk bekerja keras, ada yang mengandalkan kecerdasan, dan ada juga yang memilih untuk menggunakan apa yang mereka miliki. Dinda adalah salah satu dari mereka. Namun, bagaimana caranya saat memanfaatkan sesuatu itu ternyata lebih sulit dan berisiko daripada yang dia bayangkan? Dinda, seorang mahasiswi cantik asal Bandung, selalu menjadi pusat perhatian di kampus. Dengan wajah yang menawan, tubuh yang proporsional, dan sikap yang ramah, dia tak pernah kekurangan teman. Namun, di balik senyumnya yang menawan dan penampilannya yang selalu rapi, ada sebuah rahasia besar yang dia sembunyikan dengan sangat hati-hati. Di semester terakhirnya, Dinda menghadapi satu masalah besar yang mengganggu seluruh kehidupannya, skripsi. Setelah berbulan-bulan mencoba mencari topik yang menarik dan menulis dengan penuh semangat, Dinda mendapati dirinya terjebak dalam sebuah labirin akademik yang tak bisa dia atasi seorang diri. Para dosen membimbingnya dengan penuh harapan, tetapi Dinda merasa seperti dia tak pernah cukup baik. Skripsinya tak kunjung selesai, dan masa depan yang cerah terasa semakin jauh. Saat itulah, Haryo, seorang dosen muda yang dikenal serius dan cukup tegas, masuk dalam hidup Dinda. Dosen yang satu ini memiliki reputasi sebagai pembimbing yang sangat ketat, tetapi juga dikenal sangat berpengaruh di kalangan dosen-dosen senior. Setiap mahasiswa yang berhasil melalui bimbingannya akan selalu mendapatkan nilai tinggi dan, yang lebih penting, lulus tepat waktu. Namun, siapa yang tidak tahu bahwa Haryo juga dikenal memiliki gaya hidup yang cukup santai, bahkan agak misterius. Pada suatu hari, Dinda memutuskan untuk menghadapinya. "Pak Haryo, saya benar-benar butuh bantuan Anda," katanya dengan suara penuh harap. "Saya ingin lulus tepat waktu, dan saya tak tahu lagi harus bagaimana." Haryo menatap Dinda sebentar, kemudian melipat tangannya. "Apa yang kamu inginkan, Dinda?" tanyanya dengan nada datar. Dinda merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, dia harus memainkan kartu yang tepat. "Saya ingin bimbingan Anda, Pak. Saya akan mengikuti setiap arahan yang Anda berikan," jawabnya mantap. Haryo tersenyum kecil. "Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, skripsi bukanlah hal yang mudah. Kalau kamu benar-benar ingin lulus dengan baik, kamu harus membuktikan dirimu." Dinda merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi di balik rasa lega itu, ada sebuah kesepakatan yang lebih besar yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Setelah pertemuan pertama mereka, Dinda mulai lebih sering bertemu dengan Haryo. Sesi bimbingan berlangsung tidak hanya di ruang dosen, tetapi juga di kafe kampus, dan kadang-kadang mereka melanjutkan diskusi di luar kampus. Haryo selalu memberikan bimbingan yang tajam, penuh arahan yang terkadang sulit dimengerti. Tetapi Dinda mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sekadar bimbingan akademik. Malam-malam diisi dengan email panjang berisi revisi dan penjelasan dari Haryo. Terkadang, Dinda merasa seperti dia bukan lagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi, melainkan seseorang yang sedang terlibat dalam hubungan yang jauh lebih kompleks. Haryo, meskipun tidak pernah terang-terangan, mulai memperlakukan Dinda dengan cara yang berbeda dibandingkan mahasiswa lainnya. Suatu malam, Dinda harus datang ke rumah Haryo untuk membahas revisi terakhir skripsinya.
Hario mengundangnya dengan alasan bahwa dia ingin mendiskusikan hal-hal lebih mendalam. Dinda datang ke rumah. Saya akan jelaskan beberapa hal lebih mudah kalau kita bertemu langsung, katanya melalui pesan. Dinda tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki skripsinya, namun juga ada rasa cemas yang menghinggapinya. Apakah ini benar-benar hanya tentang skripsi? Pikirnya. Tapi, rasa ingin lulus dan kebingungannya membuatnya mengabaikan perasaan itu. Dengan mengenakan pakaian yang agak lebih rapi, Dinda berangkat ke rumah Hario. Di rumah Hario, suasananya lebih santai dan nyaman dibandingkan dengan ruang dosen. Hario mempersilahkan Dinda duduk, lalu mereka mulai membahas skripsi. Namun, percakapan yang awalnya profesional mulai berubah. Hario menatap Dinda lebih lama dari biasanya, membuat Dinda merasa sedikit tidak nyaman. Sesekali, mereka berbicara tentang hal-hal pribadi, dan meskipun Dinda merasa ragu, dia merasa ada ketegangan yang sulit dijelaskan di antara mereka. "Kenapa kamu terlihat gelisah seperti itu, Dinda?" tanya Hario dengan nada lembut. "Kamu tidak seperti mahasiswi lain, kamu lebih..." Dia berhenti sejenak, seolah berpikir kata-kata apa yang harus diucapkan. Dinda hanya tersenyum kaku. "Saya hanya ingin lulus, Pak." Hario mengangguk, namun ada tatapan yang lebih dalam di matanya. "Saya tahu, tapi kamu tahu kan? Tidak ada yang bisa didapatkan dengan mudah di dunia ini, Dinda. Setiap pilihan membawa konsekuensinya," katanya sambil mendekatkan diri. Dinda merasa terperangkap, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, dia ingin lulus dan mengakhiri perkuliahan ini dengan sukses. Di sisi lain, ada godaan yang sulit untuk dihindari. Hario, yang tampaknya mengerti perasaan Dinda, perlahan mulai mendekatkan dirinya lebih jauh. "Kalau kamu ingin lulus tepat waktu, Dinda, kamu harus bisa mengerti apa yang saya inginkan," katanya dengan suara yang lebih dalam. Dinda tak bisa lagi berpura-pura tidak memahami apa yang terjadi. Ada pilihan yang harus dia buat, dan pilihan itu tak hanya melibatkan skripsinya, tetapi juga hubungannya dengan Hario. "Apa yang Anda inginkan, Pak?" tanya Dinda. Suaranya kini lebih tenang. Hario tersenyum, namun senyum itu terasa berbeda. "Kamu tahu apa yang saya inginkan, Dinda. Kamu sudah cukup dewasa untuk mengerti." Dan saat itu, Dinda tahu bahwa semuanya telah berubah. Kesetiaan pada tujuannya, pada lulus tepat waktu, menjadi lebih penting daripada apapun. Malam itu, Dinda dan Hario akhirnya mencapai titik yang tak terduga. Mereka bercengkrama seakan lupa dengan apa yang mereka bahas sebelumnya. Dinda dengan perasaan campur aduk akhirnya mengikuti permainan Hario. Satu malam itu Dinda lupakan sejenak tugasnya. "Dinda, kamu di sini sampai pagi ya?" kata Hario berbisik. "Iya, Pak," jawab Dinda dengan nada merintih keenakan. Hario dan Dinda lebih sering bertemu untuk urusan tugas atau hanya sekedar ingin bermesra. Beberapa minggu berlalu, akhirnya skripsi itu selesai. Dinda lulus tepat waktu, namun dia menyadari bahwa jalan yang dia pilih untuk mencapainya jauh lebih berisiko daripada yang ia bayangkan. Meskipun sukses meraih gelar sarjana, Dinda harus hidup dengan pilihan yang ia buat, dengan harga yang lebih tinggi dari sekadar nilai. Dinda akhirnya lulus dengan predikat yang memuaskan, tetapi apakah kebahagiaan itu sebanding dengan pengorbanannya? Di balik layar kelulusan dan senyum yang dipamerkan, Dinda tahu bahwa tidak semua jalan menuju kesuksesan berjalan mulus.
Ada hal-hal yang harus dibayar dengan harga yang tak selalu terlihat. Dan bagi Dinda, jalan menuju kelulusan itu telah mengubahnya selamanya.